Shalom semuanya. Hari ini, minggu ini, saya berdoa, bulan ini saya berdoa. Tema kita adalah financial blessing. Siapa yang mau diberkati? Sungguh? Nih, siapa yang mau benar-benar diberkatin kehidupannya? Ini uang palsu, bukan uang beneran. Tapi seringkali, ya kan, kita ini hanya menginginkan semua yang namanya berkat-berkat Tuhan saja. Siapa yang sekali lagi saya mau berkata, siapa yang pengen diberkati? Hari ini dengarkan sungguh-sungguh firman Tuhan kalau engkau ingin diberkati. Amin. Kami semua dari Rumah Singgah, dari kakak-kakak Rumah Singgah sudah berdoa untuk hari ini. Supaya ada pemutusan kutuk, supaya ada sebuah langit yang baru. Supaya setiap kita ini bisa terima berkat. Amin. Mari kita belajar kenapa seseorang tadi seperti yang Pak David katakan. Engkau ini bisa sudah melayani, udah ke gereja. Tapi hidup kita seringkali dari sekolah minggu berkata, aku anak raja. Nyanyinya bisa, aku anak raja. Tapi, ya kan, susah sekali untuk hidup kita ini menjadi seperti anak raja. Tapi ini yang saya rindu untuk kita ini, hari ini mengerti. Setiap hukum, setiap firman, supaya kita ini bisa menjadikan firman itu menjadi cermin. Sekali lagi seperti yang dulu-dulu saya sudah ngajar. Kalau kita di sini diajarkan firman Tuhan, bukan cuma didengar, habis itu masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Tapi kalau hari ini kita mendengarkan firman Tuhan, kalian catat, kalian renungkan, dan kalian lakukan. Jangan pernah berhenti sampai firman itu menghasilkan buah. Amin. Karena firman yang dilepaskan itu tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Maksudnya apa? Kalau hari ini saya mengajar tentang financial blessing, firman ini akan terus bekerja sampai mengubah dan menjadikan segala sesuatu itu menghasilkan buah. Sampai saya akan mulai mendengar. Sampai saya di depan sini bisa mendengarkan yang namanya kesaksian demi kesaksian. Bu, Tuhan tolong saya di keuangan. Bu, Tuhan tolong saya mengalami financial breakthrough. Bu, saya sekarang bisa pergi ke bangsa-bangsa ikut penginjilan. Bu, saya sekarang mulai bisa memberi makan 100 orang. Amin. Setiap firman, kalau kita melakukannya, firman itu artinya tidak akan pernah kembali sia-sia. Itu maksudnya apa? Firman itu akan terus bekerja dan bekerja sampai itu menghasilkan buah. Amin. Ya, sampai itu menjadi kenyataan. Amin. Saya rindu ini, saya sebulan sekali ngajar ibu-ibu yang ada di tempat ini. Semua jemaat yang dari Rumah Singgah. Saya rindu di tempat ini saya mendengar kesaksian demi kesaksian. Amin. Ya, kemarin bulan lalu tentang kesembuhan. Saya juga rindu ada kesaksian demi kesaksian. Tapi bulan ini saya sedang berdoa untuk sebuah financial blessing. Amin. Ya. Kenapa seseorang itu bisa tidak? Istilahnya berkatnya itu mepet
sekali. Berkatnya itu setiap sekali itu pas-pasan. Nggak sampai berhutang sih, tapi berkatnya itu seperti air yang menetes. Mari kita belajar. Yuk. Yang pertama, yang menghalangi berkat daripada manusia adalah langit, besi, dan tanah yang menjadi tembaga. Mari kita baca. Ya, dari Imamat 26 ayat yang ke-19. Tolong ada yang bantu saya untuk membaca, dibacakan. Baca aja langsung dari ini, dari layar. Imamat 26 ayat 19. Dan aku akan mematahkan kekuasaanmu yang kau banggakan, dan akan membuat langit di atasmu sebagai besi dan tanahmu sebagai tembaga. Ternyata kesombongan dikatakan apa? Kesombongan manusia itu menjadi seperti menjadikan langit yang ada di atas kita itu menjadi besi. Dan tanah yang kita kerjakan itu menjadi tembaga. Sejak manusia jatuh ke dalam dosa, dikatakan apa? Maka engkau harus bekerja, mengerjakan tanah supaya engkau bisa makan. Jadi artinya kalau tanah yang dikerjakan itu menjadi tembaga, tanah itu bisa menghasilkan enggak? Enggak. Yang menjadi kenapa tanah itu bisa menjadi tembaga? Karena kesombongan manusia. Kesombongan manusia itu apa sih? Prinsip hidup. Kesombongan manusia itu apa sih? Kutuk demi kutuk yang ada karena keturunan. Yang Tuhan mau patahkan. Yang namanya menjadi tembaga atau itu tanah dan langit yang menjadi besi itu apa sih? Pada waktu engkau menggerutu. Pada waktu hatimu marah dan tidak bisa mengampuni. Pada waktu engkau memilih untuk berhutang dan tidak untuk beriman. Itu semua menjadi seperti langit yang menjadi besi dan tanah yang menjadi tembaga. Seringkali kita berkata begini, Bu, saya ini berhutang karena gak cukup. Bu, saya ini ngelakuin ini karena memang saya ini serba mepet. Hari ini buat saya, selama kita gak pernah berani membelah langit yang menjadi besi dan tanah yang menjadi tembaga, maka ini akan menjadi sebuah lingkaran yang terus menerus akan mengikat dan membelenggu mulai dari atas kita, kepada hidup kita, kepada anak kita, cucu kita, cicit kita, dan selanjutnya. Jadi diperlukan hari ini untuk orang-orang yang berani percaya dengan firman Tuhan, dengan kekuatan daripada firman Tuhan. Untuk apa? Untuk sekali lagi berhenti memutuskan dari setiap circle yang terus berputar dan berputar dan berputar. Dan itu harus punya yang namanya kerinduan dan tekad di dalam hati kita. Amin. Ya. Yang pertama yang kita harus bereskan di dalam hidup kita, ya, langit yang menjadi besi dan tanah yang menjadi tembaga. Seperti tadi, ya, ada begitu banyak dari adat istiadat. Bukankah kita ini di sini ada banyak suku Batak ya? Saya minta ini tolong dimajukan sedikit supaya saya
Oke, saya majukan sendiri karena saya perkasa. Oke, seringkali kenapa sih adat demi adat itu seringkali membelenggu dan kita ndak berani ngebreak itu. Saya ini banyak melayani dari suku-suku Batak dan seberapa banyak di sini yang berani jujur. Bapak Ibu ikut arisan demi arisan suku. Betul? Siapa yang ikut satu arisan? 2 arisan. Tuh kan banyak. 3 arisan. Siapa lo? Ada lagi. Siapa yang paling banyak? Yang paling banyak deh. Berapa arisan? 7? Tuh ada loh yang sampai 7 arisan. Tapi saya mau berkata begini. Seringkali kalau itu sudah menjadi belenggu dalam hidup kita. Ini juga bicara tentang langit yang menjadi besi dan tanah yang menjadi tembaga. Kenapa? Karena sesungguhnya itu bukan yang Tuhan kehendaki. Tapi semuanya karena apa? Karena kesombongan, karena prinsip hidup dan segala sesuatunya. Amin. Mari kita mau belajar lebih lagi. Ya. Mari kita lanjutkan. Kita baca dari Imamat 26, 20 sampai 22. Imamat 26 ayat 20 sampai 22. Semua jerih payahmu tak ada gunanya, sebab tanahmu tak akan memberi hasil dan tanam-tanamanmu tak akan berbuah. Kalau kamu masih terus juga melawan aku dan tidak mau taat kepadaku, maka hukumanmu akan kutambah lagi 7 kali lipat. Aku akan mendatangkan binatang-binatang buas ke tengah-tengahmu. Binatang-binatang itu akan menerkam anak-anakmu, membunuh ternakmu dan menghabiskan kamu. Sehingga jumlahmu menjadi sedikit sekali dan jalan-jalan di negerimu menjadi sunyi. Ya, selama langit di atas kita ini menjadi besi dan tanah ini menjadi tembaga. Firman Tuhan berkata apa? Apapun yang engkau kerjakan, jerih payahmu itu tidak ada gunanya. Pernah berasa gak sih? Kita ini udah kerja banting tulang. Semuanya dari pagi. Jualan kue apa semuanya. Dan ini dikatakan apa? Jerih payahmu tidak ada gunanya. Dan kalau kita ini tidak berani merubah cara kita. Kalau kita tidak berani memutus atas sebuah circle ini. Sebuah siklus ini, maka Tuhan berkata apa? Jika engkau masih terus juga melawan dan tidak mau taat, maka hukumannya akan 7 kali lipat. Pernah ngerasain gak sih? Dengan segala upaya, tapi kok tambah seret, tambah susah, tambah terlilit hutang, tambah makin banyak kesusahan dan istilahnya nggak bisa menghidupi segala sesuatunya. Ini kenapa? Tujuannya cuma satu. Sekali lagi Tuhan ini seperti tadi yang Pak David cerita. Kalau kita keluar daripada Mesir itu untuk menyembah Tuhan. Jadi kalau kita ini ikut Tuhan Yesus, Tuhan mau sediakan sebuah kemuliaan dalam hidup kita. Dan seringkali kalau kita ini cara kita salah, Tuhan itu sengaja berhadapan-hadapan. Bukan dia Bapak yang jahat yang mau menghukum. Bukan dia Bapak yang pelit, yang ngasih uang hanya sedikit-sedikit saja. Tapi saya mau berkata apa? Seringkali itu terpaksa Tuhan lakukan supaya apa? Kita ini loh mau berbelok dari yang jalannya ke arah yang salah, kita berbalik ke jalan yang baru. Seperti tadi katakan apa? Kesombongan yang harus dipatahkan. Ya. Dan aku akan mendatangkan binatang-binatang buas ke tengahmu. Binatang buas ini misalnya apa? Tiba-tiba kena sakit penyakit.
tiba-tiba terjadi kecelakaan. Tiba-tiba terjadi kerusakan demi kerusakan. Itu hanya untuk memperingatkan kita. Mari kita lanjutkan. Bagaimana caranya untuk mematahkan langit yang menjadi besi dan tanah yang menjadi tembaga. Mari kita baca. Dari Imamat 26 ayat yang ketiga sampai yang kelima. Imamat 26 ayat 3 sampai 5. Kalau kamu hidup menurut peraturan-peraturanku dan menaati perintah-perintahku, aku akan menurunkan hujan pada waktunya, sehingga tanah memberi hasil dan pohon-pohon berbuah. Hasil tanahmu akan berlimpah-limpah, sehingga bila sudah sampai waktunya untuk memetik buah anggur, kamu masih memotong gandum. Dan bila sudah sampai waktunya untuk menanam gandum, kamu masih memetik buah anggur. Kamu akan mempunyai makanan yang cukup dan hidup sejahtera di negerimu. Ini loh, lihat loh, sampai dikatakan seperti ini. Untuk bisa mematahkan ya langit yang tadi menjadi besi dan tanah yang menjadi tembaga, caranya apa? Hidup menurut peraturan Tuhan. Amin. Kenapa firman itu harus dilakukan? Karena supaya kita ini dikatakan apa? Pada waktu engkau hidup berdasarkan peraturan-peraturan dan perintah Allah. Dia Tuhan yang akan membuat ladang-ladangmu itu berlimpah dengan hasilnya. Amin. Saya menyiapkan hari ini 365 ayat financial blessing. Ini hanya cuman menjadi sekedar satu kotak ditambah potongan-potongan kertas. Kalau kita tidak pernah benar-benar menerapkan dan mengangkat ayat ini masuk ke dalam hidup kita. Ini 365 artinya apa? Sehari satu. Dan setiap kali engkau buka, engkau baca, engkau angkat firman itu, engkau boleh taruh dompet, boleh tempelkan ke kaca, boleh taruh di Alkitab. Tapi sepanjang hari engkau ucapkan dan renungkan. Sampai ada sebuah yang merema di hatimu. Sampai hidupmu bukan lagi mengikuti aturan-aturanmu. Aturan-aturan suku, aturan-aturan adat, aturan dan aturan banyak lagi. Tapi hidup kita untuk mengikuti aturan-aturan perintah Allah. Amin. Kenapa? Karena pada waktu engkau mentaati dan mengikuti peraturan-peraturan Allah, firman Tuhan katakan apa? Dikatakan hasil tanahmu akan berlimpah-limpah. Sehingga bila sudah waktunya untuk memetik buah anggur, kamu masih memotong gandum. Bayangin ya, ini sudah anggurnya sudah mau masak. Anggurnya sudah waktunya dipanen, udah mulai keungu-unguan, sudah mulai ranum, sudah mulai manis. Tapi engkau masih sibuk memotongi gandum. Artinya apa? Berkatmu tidak akan pernah ada habis-habisnya. Amin. Tapi ini kuncinya. Setiap hari pastikan diri kita direndam di dalam firman Tuhan. Amin. Mari kita lanjutkan. Yang pertama, untuk bisa mematahkan langit yang menjadi besi dan tanah yang menjadi tembaga. Yang pertama, hidup berdasarkan perintah dan aturan dari Tuhan. Yang kedua, untuk bisa mematahkan langit yang menjadi besi. Dikatakan seperti ini, Imamat 26 ayat yang ke-7 sampai 8. Imamat 26 ayat 7 sampai 8. Kamu akan sanggup mengalahkan musuh-musuhmu, dengan 5 orang kamu sanggup mengalahkan 100 orang, dan dengan 100 orang kamu sanggup mengalahkan 10.000 orang.
Tuhan tidak pernah menjanjikan kita tidak ada masalah. Tuhan tidak pernah menjanjikan kita bahwa kita ini dilingkupi dengan setiap kebutuhan dan itu seperti keran yang terbuka. Tapi Tuhan berkata, kalau engkau mulai mengikuti peraturan-peraturanku, engkau akan diberikan kemampuan untuk mengalahkan musuh-musuhmu. Musuh-musuhmu ini apa? Mungkin ada masalah di keluarga. Mungkin ada masalah di bisnis. Mungkin ada masalah dengan anakmu. Mungkin ada masalah dengan hidupmu. Tapi sekali lagi peraturan yang Tuhan berikan, yaitu adalah firman Allah. Ini memberikan kemampuan kita untuk menang pada waktu kita menghadapi setiap musuh demi musuh. Mungkin hari ini engkau berhadapan, aduh, tiba-tiba. Saya mau cerita ya. Kemarin bulan-bulan lalu dari mulai Agustus sampai September itu banyak sekali pengeluaran dari divisi rumah singgah yang harus dikeluarkan itu bukan untuk diberikan kepada jemaat. Ada aja minta ini, butuh ini, segala sesuatunya. Belum lagi yang di NTT, kita punya base camp yang di NTT harus diselesaikan pembangunannya. Dan itu ada begitu banyak kebutuhan keuangan. Hari itu saya ini mulai berkata begini, aduh kalau kita ini banyak kebutuhan keuangan, respon kita yang pertama apa? Berhemat. Ya, respon kita yang pertama, yang kedua mulai berhitung segala sesuatunya. Dan saya makin hemat, saya bilang begini kepada Ibu Ria ya. Ria ayo telepon donatur, minta ayam, minta hati, minta ini. Pokoknya saya kasih deretan list demi list. Tapi tetap saja tidak cukup. Dan hari itu Tuhan berkata, sekali lagi Tuhan berkata gini, kamu mau pakai caramu, kamu mau pakai aturanmu, atau kamu mau pakai caraku, kata Tuhan. Dan saya mulai mengerti dan saya berkata, ya Tuhan, caraku tidak akan pernah bisa mencukupi. Dan Tuhan mulai berkata, bukan dengan berhemat, bukan dengan cara berhitung, tapi engkau harus pakai imanmu. Dan sekali lagi, saya ini mulai lihat, apapun juga kok saya kerjain. Saya ini bisa kerja jadi badut. Saya ini bisa kerja jadi IO. Saya ini bisa jualan apa saja. Tapi uang itu tidak pernah cukup untuk membiayai sebuah kegerakan dan rumah singgah. Dan sekali lagi Tuhan berkata, nak, pakai caraku. Dan saya mulai melatih iman saya. Saya mulai angkat di hadapan Tuhan. Saya mulai perkatakan dan saya perhadapkan di hadapan Tuhan setiap kebutuhan demi kebutuhan. Dan itulah cara kita memenangkan setiap musuh-musuh yang ada di depan kita. Amin. Hari ini apa yang ada di hadapanmu? Mungkin ada keluarga yang sakit dan segala sesuatunya. Tapi pada waktu kita ini mengikuti setiap firman Tuhan, setiap aturan dari Tuhan, maka dikatakan apa? Kita akan memenangkan peperangan. Nah, mari kita baca. Kalau kita ini mematahkan langit yang menjadi besi dan tanah yang menjadi tembaga, kita baca berikutnya di Imamat 26 ayat yang ke-10. Imamat 26 ayat 10. Hasil tanahmu akan berlimpah-limpah sehingga cukup untuk 1 tahun.
Bahkan kamu terpaksa mengeluarkan kelebihan dari panen yang lama supaya ada tempat untuk menyimpan panen yang baru. Nah, lanjut ya. Ini penting sekali untuk kita bisa mematahkan langit. Kalau langit ini menjadi besi, Tuhan ini mau mencurahkan berkat, ini tidak nyampe ke kita. Tertahan. Tanah yang kita kerjakan itu tidak bisa memberikan hasil. Ya, ini penting untuk kita ini bisa mematahkan dua hal itu. Mari kita baca dari Imamat 26 ayat yang ke-11 sampai yang ke-12. Imamat 26 ayat 11 sampai 12. Aku akan tinggal di antara kamu dalam kemahku dan tak akan menolak kamu. Aku akan menyertai kamu, aku akan menjadi Allahmu dan kamu menjadi umatku. Nah, ini kuncinya. Dikatakan apa? Tuhan tinggal di kemah kita. Kalau kita mau ada sebuah financial blessing, jadikan Tuhan suka tinggal di kemahmu. Tuhan suka tinggal di tokomu. Tuhan suka tinggal di rumahmu. Amin. Caranya gimana sih? Saya ini sekarang udah jauh berubah sifat saya. Tapi awal dulu pada waktu Ibu Iin menyuruh saya untuk pergi ke misi. Saya pergi misalnya diutus ke Sumatera Utara, kadang-kadang ke Kalimantan. Saya pasti hari pertama sampai hari ketiga saya nggak bisa tidur. Kenapa? Saya ini susah untuk bisa tinggal atau tidur di tempat yang baru. Kenapa? Karena di situ tidak ada kasur yang pas sama diri saya. Tidak ada suasana yang cocok dengan diri saya. Sehingga saya butuh 2-3 hari untuk menyesuaikan diri. Nah, untuk membuat Tuhan itu mau tinggal di kemah. Seberapa kita ini belajar mengenal kesukaan daripada Tuhan. Dan itu kita hadirkan di rumah kita. Amin. Tuhan suka mendengarkan penyembahanmu. Tuhan suka di saat di dalam rumah ini ada sebuah unity. Ada kasih. Ada kebenaran yang sedang dikerjakan. Amin. Kalau engkau mau lihat sebuah financial blessing, ini kunci yang paling penting. Sediakan setiap kesukaan Tuhan di dalam kemah-kemahmu. Amin. Misalnya di bisnismu, engkau tahu Tuhan itu Tuhan yang punya belas kasihan. Apakah dari hasil dari tokomu engkau sisihkan? Mungkin ada pengemis, mungkin ada orang-orang di pinggir jalan dan engkau menyisakan itu memberi makan mereka. Dari bisnismu, Tuhan suka enggak sih ada kecurangan? Enggak suka. Pada waktu kita ini jujur dalam melakukan segala sesuatu pekerjaan kita. Di bisnis. Maka sodorkan itu. Berikan itu. Dan semua pada waktu semua yang Tuhan sukai dan kita hadirkan di kemah. Di keluarga, di pelayanan, di toko, di bisnismu. Percaya. Kenapa? Karena pada waktu Tuhan tinggal di kemahmu. Itulah Tuhan yang akan mematahkan langit yang menjadi besi. Dan Tuhan yang akan mengalirkan berkat-berkat dari surga. Amin. Kalau engkau tahu Tuhan suka doa. Sebelum memulai bisnis, sebelum mulai toko jangan bilang gini, aduh makin susah ini. Dan mulai menggerutu seharian. Boleh enggak buka toko dengan mulai dengan doa dan berkata, berkati karyawan-karyawan. Ujang, engkau jadi anak yang cekatan.
Nggak ah-oh. Engkau kerjaanmu satset. Dan mulai berkati. Dan semua kesukaan Tuhan yang kita hadirkan di kemah, itu akan membuat Tuhan mengalirkan berkat. Siap ibu-ibu? Amin. Jadi enggak ada lagi gerutuan. Tuhan suka gerutuan enggak? Tuhan suka berantem enggak suami istri dan anak-anak? Enggak suka. Tuhan suka TikTok. Jadi makanya lebih banyak menyembah. Lebih banyak dengerin musik rohani, amin. Anak-anak muda semuanya, kalau engkau ingin lihat hidupmu berubah, sodorkan apa yang Tuhan suka. Kenapa sih? Tadi di sini sejujurnya saya nangis di hadapan Tuhan. Saya bilang begini, Bapak, kalau engkau percayakan umat yang hari ini ada, mungkin ini 200 orang atau mungkin 100, saya nggak tahu, nggak hitung. Tapi kerinduan di hati saya adalah begini loh. Bukan hanya bawa ke hari Minggu datang ke sini sebulan sekali, pulang ibu pulang bawa sembako, bawa sabun. Itu bukan penyelesaian masalah. Tapi kerinduan saya ini berkata, tadi saya ngomong sama Bapak begini. Bapak, kalau aku bawa mereka ke tempat ini, aku pengen setiap ibu-ibu, bapak-bapak ini bisa berjumpa dengan Tuhan. Kenapa? Karena kalau berjumpa dengan Tuhan, hidup kita ini akan berubah. Hidup kita ini yang dari jelata, kita akan diubah. Bapak Ibu yang kalian lihat di depan ini, saya ini lahir dari keluarga yang miskin. Yang seharusnya tidak bisa sekolah. Dari keluarga yang begitu banyak kutuk dosa dan keturunan. Saya tidak beda dengan Bapak Ibu. Tapi kalau saya ada di tempat ini, Tuhan pakai keluarga kami dan semuanya. Bahkan menjadi berkat sampai ke bangsa-bangsa. Kenapa? Karena sebuah perjumpaan dengan Tuhan. Dan kenapa tadi saya nangis? Saya tahu tiba-tiba Roh Kudus ada. Saya tahu tiba-tiba Bapak membuka tangannya. Mungkin tidak banyak yang tahu. Mungkin bahkan yang nyanyi di depan tidak tahu kapan itu waktunya. Tapi sungguh saya melihat Bapak tiba-tiba membuka tangannya. Walaupun itu cuma beberapa menit, enggak lama. Dan saya cuma berkata terima kasih Bapak. Mungkin mereka adalah orang-orang yang tidak ngerti bahkan datang ke tempat ini dengan sebuah harapan untuk sebuah diberkati secara keuangan. Tapi saya mau berkata hari ini, setiap perjumpaan dengan Tuhan itu yang akan mengubah nasibmu. Itu mengubah hidupmu. Itu mengubah hidup kita semua, Bapak, Ibu dan juga saya. Amin. Jadi ke tempat ini harapkan untuk berjumpa dengan Tuhan. Karena sebuah perjumpaan itu akan mengubah. Amin. Ya. Oke ya. Jadi yang menjadi mematahkan langit yang menjadi tembaga. Yang pertama mengikuti peraturannya. Amin. Yang kedua dikatakan tadi apa? Berperang dan sampai menang. Ya. Yang ketiga dikatakan apa? Buat Tuhan tinggal di kemah-kemah kita. Ya. Amin. Nah. Yang keempat sekarang. Mari kita baca dari Imamat 26 ayat yang ke-13. Imamat 26 ayat 13. Aku Tuhan Allahmu yang membawa kamu keluar dari Mesir supaya kamu tidak menjadi budak lagi. Kekuasaan yang menindas kamu sudah kupatahkan dan kamu kujadikan orang yang merdeka. Untuk mematahkan semua langit yang menjadi tembaga, pastikan dirimu untuk selalu keluar dari perbudakan Mesir. Bapak Ibu, hari ini saya mau berkata, uang ini kita butuhkan untuk hidup. Tapi seringkali
Ini yang memperbudak setiap anak-anak Tuhan. Uang itu ada nyawanya. Dan seberapa, kenapa dikatakan ada nyawanya? Firman Tuhan berkata apa? Jika engkau pengen kaya saja, maka dia akan ada di depanmu terbang seperti burung. Betul enggak? Halo? Makin engkau mencintai uang, makin dia ini seperti gadis yang menyebalkan. Loh, uang ini makin engkau kejar, dia ini makin memperbudak hidup kita. Jadi makanya jangan pernah kejar uang. Saya ini pada waktu saya berdoa, saya mendapatkan sebuah penglihatan. Itu yang namanya roh mamon. Yang pertama, saya ngelihat gini, ada begitu banyak orang-orang itu menyembah roh mamon. Maaf kata, itu yang saya lihat ya. Itu sampai, itu dari dalam hatinya itu keluar jeritan seperti, tolong, aku sudah tidak bisa makan, aku tidak bisa hidup, aku kekurangan, aku menderita. Dan sampai itu tahu enggak, menyembah mamon sampai menjilatin kakinya. Dan hari itu saya berkata, Tuhan tolong. Karena saya tahu Tuhan tidak mau manusia itu diperbudak dengan mamon sampai seperti itu. Yang kedua, yang mamon lakukan, kalau dia memberkatin, yang saya lihat itu ada rantai-rantai yang mengikat. Dan setiap kali orang itu mau ke kiri misalnya, mau lari ke Tuhan, itu rantai itu akan ditarik sama dia. Itu maaf kata ya, itu kayak binatang gitu loh. Kalau dia jadi liar, itu ditarik dengan rantai-rantai seperti itu. Makanya Tuhan itu berkata seperti apa sih? Engkau tidak bisa menyembah Allah dan menyembah mamon. Kalau kita mau mengalami financial blessing, saya mau berkata, pastikan dirimu tidak mengejar dan mencintai dia. Kenapa? Karena dia akan menjadi seperti burung yang terbang dan lenyap. Tapi kalau kita ini merindukan financial blessing, sembah Tuhan. Karena cuma ada dua, Tuhan dan mamon. Tapi pada waktu engkau ini menyembah Tuhan, maka akan ada aliran-aliran berkat yang tidak pernah terputus. Amin. Sampai di sini kalian bisa mengerti dan ada iman gak? Halo? Masih tampangnya masih bengong-bengong. Seberapa kalian di sini suka menyembah Tuhan? Dan semua penyembahan kepada Tuhan itu hanya akan mengalirkan berkat. Bapak Ibu kalau mau tahu, setiap bulan saya harus memberi makan banyak anak, apalagi nanti Desember, Natalan. Mau kerja apapun juga, saya ini punya teman-teman di Jakarta. Dia pemimpin perusahaan, dia punya bisnis yang bagus. Saya mau berkata, keuangan itu tidak akan pernah bisa mencukupi, memberi makan orang demi orang. Tapi pada waktu kita ini datang menyembah, hidup kita ini akan menjadi sebuah saluran. Sebuah penyembahan ini akan menjadikan hidupmu ini menjadi seperti sedotan. Menjadi seperti selang. Betul enggak? Dan selang ini setiap kali ditancapkan di keran, maka selang itu akan mengalirkan air. Amin. Tapi caranya gimana? Dengan sebuah penyembahan.
Untuk sebuah breakthrough di dalam sebuah finansial bukan dengan kamu berhutang. Bukan dengan kamu mendapatkan warisan. Tapi sebuah penyembahan. Itu akan menjadikan hidupmu ini menjadi sebuah saluran-saluran. Amin. Sebelum buat nyiramin tanaman, sebelum buat nyuci mobil, sebelum buat ngepel atau buat apapun juga, yang dilewati sama air itu apa? Selangnya bukan? Amin. Pastikan hidup kita ini dengan penyembahan itu tidak ada yang tersumbat. Sehingga semua yang dibukakan, semua yang dikucurkan dari surga itu akan mengalir dalam hidup kita. Amin. Yuk kita belajar. Saya nggak tahu ini bisa selesai apa enggak, tapi saya berharap bisa selesai. Yang kedua, yang pertama tadi yang membuat seseorang tidak bisa mendapatkan berkat adalah langit yang menjadi besi dan tanah yang menjadi tembaga. Tadi sudah saya terangkan artinya apa dan bagaimana memutuskannya. Sekarang kedua, yang membuat tidak bisa diberkatin adalah tudung yang tidak mengenal Allah. Mari kita baca ya. Dari Yosua 24 ayat yang kedua. Yosua 24 ayat yang kedua. Kemudian Yosua berkata kepada mereka semua, dengarkan apa yang dikatakan Tuhan Allah Israel kepadamu. Dahulu kala nenek moyangmu tinggal di seberang sungai Efrat dan menyembah dewa-dewa. Salah seorang dari mereka ialah Terah, ayah Abraham dan Nahor. Nah, kita tahu ini peristiwanya. Ya, dikatakan seperti ini, Joshua bilang seperti ini. Kamu tahu nggak waktu nenek moyang kita yang tinggal di seberang sungai Efrat, mereka itu menyembah dewa-dewa. Termasuk siapa? Terah, ayah Abraham dan Nahor. Kenapa sih hari itu Abraham keluar dari tanah Ur bersama Terah. Dan dia menetap sampai di Haran cukup lama. Sampai Terah meninggal. Dan hari itu selama dia Abraham tinggal dengan Terah, Abraham hidup dengan Terah, tidak ada blessing dari Tuhan yang turun loh. Tetapi di Kejadian 12 dikatakan di sini. Ya, di Kejadian 12 dikatakan, Tuhan berkata kepada Abraham, tinggalkanlah negerimu, kaum keluargamu, dan rumah ayahmu, lalu pergilah ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan memberikan kepada keturunanmu aku akan memberikan kepadamu apa? Keturunan yang banyak. Dan mereka akan menjadi bangsa yang besar. Dan aku akan memberkati engkau dan membuat namamu masyhur. Selama Abraham tinggal dengan tudung yang tidak mengenal Allah, yang menjadi penyembah-penyembah berhala, yang menjadi lawan daripada Tuhan sendiri. Abraham tidak pernah mendapatkan berkat dari Tuhan. Tapi pada waktu Terah mati dan Abraham pergi jalan lagi, Tuhan memberkatin Abraham. Dia berkata, Abraham, aku lepaskan berkat. Sekali lagi aku berkata, keturunanmu akan menjadi sangat banyak. Dan engkau akan menjadi sangat diberkati dan namamu menjadi masyhur. Hari ini pastikan setiap tudung yang ada di atas kita. Supaya tidak ada lagi yang tudung ini apa sih? Sudah dibereskan gak sih? Dengan kutuk-kutuk yang dari nenek moyang. Sudah dibereskan gak sih? Semua prinsip-prinsip tadi
Sudah dibereskan gak sih? Dari setiap adat demi adat. Dan semua tudung yang tidak mengenal Allah. Itu menahan sebuah berkat yang dari itu Tuhan. Amin. Ayo, mari. Yang terakhir. Nah, persepuluhan dan perak darah. Mari kita baca dari Kejadian 14 ayat 20. Kejadian 14 ayat 20. Terpujilah Allah yang maha tinggi yang telah memberikan kepadamu kemenangan atas musuhmu. Setelah itu Abram memberikan kepada Melkisedek 1/10 dari segala barang rampasan yang telah dibawanya kembali. Ya, saya minta kita mau baca slide yang ke-12. Ya, dari Maliaki 3 ayat yang ke-10 sampai Maliaki 3 ayat 8, 10 dan 11. Maliaki 3 ke bawahnya. Maleakhi 3 ayat 8, 10, 11. Apabila kamu membawa seekor binatang buta untuk dipersembahkan, tidakkah itu jahat? Apabila kamu membawa binatang yang timpang dan sakit, tidakkah itu jahat? Sorry kok di saya enggak seperti itu ya. Maleakhi 3 ayat 8. Sekarang aku bertanya kepadamu, bolehkah manusia menipu Allah? Betul? Beda versi. Oke. Maleakhi 3 ayat 8, 10, 11. Sekarang aku bertanya kepadamu, bolehkah manusia menipu Allah? Tentu saja tidak, tetapi kamu menipu aku juga. Kamu bertanya bagaimana? Jawabku, dalam hal membayar 1/10 dan memberi persembahan. Bawalah 1/10 seluruhnya ke rumahku, supaya ada makanan berlimpah di sana. Ujilah aku, maka kamu akan melihat bahwa aku membuka pintu-pintu surga dan melimpahi kamu dengan segala yang baik. Aku tak akan membiarkan serangga merusak hasil bumimu, pohon-pohon anggurmu akan syarat buahnya. Seringkali kalau kita bicara ini, Tuhan ini kayak tukang pajak. Atau hamba-hamba Tuhan yang membicarakan persepuluhan ini seperti orang yang tukang pajak yang memungutin 1/10 dari penghasilan Bapak Ibu. Tapi ini saya mau berkata seperti ini. Dari mana hukum persepuluhan ini? Tahu enggak apa yang terjadi? Hari itu Abraham, dia habis berperang melawan raja-raja. Dan hari itu dia mengalahkan keempat raja. Dan dia disongsong dengan raja, ada Raja Sodom dan Raja Salem. Tahu nggak, Sodom itu adalah satu tempat yang dipenuhi dengan begitu banyak dosa. Benar? Ada banyak kemaksiatan, ada banyak dosa yang ada di dalamnya. Dan hari itu apa yang terjadi pada waktu Abraham menang melawan raja-raja, ya kan? Dia disongsong sama raja-raja. Ada Raja Salem dan Raja Sodom. Dan yang memberikan persembahan ini adalah Raja Sodom. Raja Sodom ini ngomong begini, Abraham terima kasih ya, engkau membantu aku mengamankan daerahku dengan mengalahkan 4 raja ini. Dan Raja Sodom mau memberikan persembahan. Tapi apa yang dilakukan oleh Abraham? Abraham tidak mau terima persembahan dari Raja Sodom. Tapi malah Abraham memberikan persepuluhan kepada Melkisedek. Melkisedek ini bukan dari keturunan Lewi. Kenapa sih? Abraham ini nenek moyangnya Lewi. Ya. Abraham ini nenek moyangnya Lewi. Jadi Lewi belum lahir. Tidak ada ketentuan hari itu hukumnya untuk memberikan persepuluhan. Tapi apa yang dilakukan oleh Abraham? Abraham ambil dari kekayaannya 1/10 itu kepada Melkisedek yang dianggap menjadi seperti raja.
yaitu seperti Allah sendiri dan dia adalah imam besar hari itu. Kenapa sih? Ya, pada waktu dia memberikan persepuluhan itu ini loh. Uang dari semua uang kotor itu tidak bisa menyentuh di dalam hartanya. Bapak Ibu, kita ini seringkali tidak bisa menjaga segala sesuatunya itu benar di hadapan hidup kita. Ada banyak uang yang menjadi uang suap. Ada banyak uang riba. Ada banyak uang kotor. Yang itu pada waktu itu masuk ke dalam perbendaharaan kita. Itu bisa menjadikan kutuk. Ada uang bekas korupsi. Ada uang segala sesuatunya. Amin. Dan kita tidak pernah bisa memastikan bahwa itu tidak bisa sampai ke kita. Tapi pada waktu persepuluhan itu diberikan oleh Abraham kepada Melkisedek. Itu semua uang dengan kutuk itu. Ingat ya, pada waktu Gehasi mengejar Naaman, dia ambil uang dari Naaman, dia dapat uang tambah apa? Kusta. Kenapa? Ada banyak uang yang seringkali itu mendatangkan kutuk atau serangga atau kenajisan di dalam kehidupan kita. Tapi dengan perpuluhan itu menjadikan apa? Sebuah batas. Itu adalah perak darah. Bangsa Israel memperkatakan dengan perak darah. Supaya apa? Begitu ada perak darah. Itu semua kutuk, semua yang kotor, semua yang najis. Itu tiba-tiba tidak bisa masuk. Sehingga semua berkat yang kita terima itu tidak ada kutuk di dalamnya. Sebetulnya kalau kita kasih persepuluhan, itu yang untung Tuhan atau yang untung kita? Halo? Masih berat ya keluarkan persepuluhan. Saya nggak sedang mau tarik persepuluhan, tapi saya mau berkata, ini adalah hukum. Ini adalah kebenaran dari firman Tuhan. Dan pada waktu kita melakukannya, hari ini saya cuma mau ceritakan tentang kebenarannya. Seringkali kita menahan perpuluhan yang seharusnya kita berikan. Tapi hari ini kebenarannya, pada waktu tadi pagi saya pelajari sekali lagi tentang persepuluhan. Tuhan berkata, nak, setiap persepuluhan yang diberikan itu tiba-tiba menjadi batas, tapal batas darah. Itu menjadi perak darah. Itu yang membuat tidak ada berkat-berkat kotor yang bisa menyentuh dan masuk di dalam perbendaharaanmu. Tidak bisa masuk di dalam lumbung-lumbung anak Tuhan. Sehingga tidak ada ngengat, tidak ada serangga yang bisa menghabisi dan mendatangkan kutuk atas berkatnya. Halo, untung siapa? Kok masih lemes sih? Tapi saya mau berkata ya, saya punya kesaksian sedikit tentang persepuluhan. Saya ini waktu saya belum nikah, saya pegang Mamre. Kalau Bapak Ibu tahu, itu di Surya Permata dan saya anak-anak SMP, SMA itu kerja kepada saya dengan bikin kartu. Hari itu saya selalu berkata begini, ayo bayar perpuluhan, dan saya sengaja kayak pemungut cukai, bukan buat saya. Saya bilang gini, gajimu 120.000, bayar 12.000 sebagai perpuluhan. Anak-anak, berat kak, aduh kak ini lumayan kak buat beli ini, buat bayar ini, buat beli kaos kaki, buat nambel sepatu. Tapi saya selalu minta, kalau 250 artinya bayar 25.000. Kalau 500.000 artinya bayar 50.000. Tambah besar kak. Iya, kamu mau yang mana? 500.000 atau yang gaji 250? Pasti yang 500, sekalipun bayar 50.000.
Tapi saya mau bersaksi, saya berkata begini, 1 tahun anak-anak saya disiplin untuk membayar perpuluhan. Dan hari itu mereka semua menyaksikan pendapatan mereka tidak ada satupun yang menurun. Tapi makin naik, makin naik, makin naik. Dan sungguh sampai mereka bisa kasih orang tua, mereka bisa bayar uang sekolah. Dan bahkan mereka dari yang cuman bisa menghasilkan puluhan ribu dari bikin kartu, itu bisa sampai 700.000 per bulan untuk dari penghasilan membuat kartu. Karena firman Tuhan berkata gini loh, kalau kamu bayar perpuluhan, ujilah aku, kata Tuhan. Ujilah aku. Dan dalam bahasa Inggris dikatakan seperti ini, kalau kamu bayar perpuluhan, aku Tuhan yang akan menggenapi mimpi-mimpimu yang paling liar sekalipun. The wildest dream. Sekarang saya tanya, Pak, mimpimu yang paling tidak terjangkau apa, Pak? Wah, susah, enggak punya mimpi. Lama sekali Pak jawabnya. Ibu, mimpinya yang paling susah terjangkau apa? Iya, berapa? 50. Memberikan, mimpinya adalah memberikan makan 50 orang. Coba di sini, itu masih belum terlalu liar buat saya. Christian, mimpi yang paling liar apa? Nonton bola di Perancis. Apa? Live, nonton bola live di Stadion Perancis. Iya, nonton bola live di Perancis. Saya mau berkata ya, kalau kita ini membayar perpuluhan, Tuhan yang akan mewujudkan mimpi-mimpi kita yang paling liar sekalipun. Saya ini mau bilang ya, saya ini lahir di keluarga yang kalau mau pergi wisata, saya ini kalau mau jalan-jalan, saya ini harus dititipkan. Saya enggak tahu ya, mama saya ikut ibadah hari ini enggak sih? Saya ini harus dititipkan sama keluarga teman saya. Saya dititipkan teman saya pergi wisata ke Sarangan, wisata ke Surabaya, wisata ke Batu. Kenapa? Saya enggak pernah bisa pergi. Dan hari itu saya sekolah Alkitab dan saya ditantang hari itu. Katakan, siapa mau pergi ke Israel? Saya berani daftar aja enggak. Kenapa? Saya enggak punya uang. Saya cuman bilang gini, Tuhan aku pengen bisa pergi ke Israel. Tuhan aku pengen bisa pergi ke luar negeri. Dengan kondisi pergi ke luar kota aja harus dititipin ke keluarga lain. Tapi hari ini saya mau berkata, Januari nanti saya harus memimpin trip ke Israel saya yang ke-6 kali. Bukan untuk pamer. Saya aja kalau bukan disuruh Bu Iin, saya udah males ke Israel. Kenapa? Yang paling liar Tuhan akan wujudkan. Yang paling tidak mungkin Tuhan akan wujudkan. Tapi dengan apa? Dengan bayar perpuluhan. Jadi Tuhan itu baik atau Tuhan itu jahat? Tuhan itu tukang pajak atau Tuhan itu bendahara yang baik yang melimpahi kita. Bapak yang baik yang selalu melimpahi kita dengan semuanya. Amin. Tapi kita ini loh seringkali maunya ikut aturan kita. Tapi hari ini sebuah kebenaran dikatakan. Pada waktu engkau melakukannya, maka Tuhan yang akan mematahkan semua langit yang menjadi besi dan tanah menjadi tembak. Ayo ngomong sama sebelahnya. Aku enggak mau lagi utang perpuluhan. Ayo, lihat, terus janji, ngomong, ingetin sebelahnya, Bu, sudah bayar perpuluhan belum? Bukan ke saya enggak perintahkan ke saya. Tapi kalian berdoa. Dan sungguh uji firman itu. Firman itu berkata apa? Ujilah aku, maka aku yang memberikan berkat. Ini terakhir saya minta huruf P Gmail.
Oke? Nah, Bu, kita kok kayak bangsa Israel? Enggak. Tapi saya mau berkata, setiap tahun, kalian ini kan tahu kan, kita ini ada tahunnya banyak, ada tahun Cina, betul? Yang kita ikutin ini tahun Masehi. Benar? Dan ini kita barusan menyelesaikan, kita masuk tahunnya orang bangsa Israel, bangsa Yahudi. Nah, kenapa sih kita harus bisa membaca masa dan waktu? Kenapa sih? Karena ini berhubungan dengan semua roh-roh yang ada di udara. Saya ini mungkin berbeda. Kalau suami saya, dia selalu berkata, kenapa siang suka ngeroh-ngeroh? Kenapa? Karena saya ini melihat. Saya ini benar-benar ngelihat bahwa di alam roh itu benar-benar nyata. Saya seringkali bisa lihat yang namanya kuasa kegelapan. Saya bisa lihat yang namanya malaikat. Saya ini lihat dan itu real. Dan hari ini saya mau berkata, kenapa sih kita harus belajar mengenali masa demi masa. Dan kita ini masuk yang namanya tahun Pe Gimel. Coba katakan, tahun Pe. Nah, kenapa kita harus mempelajari masa? Kenapa? Misalnya kita masuk tahun ayam. Ya, orang Cina itu bilang begini, tahun ayam artinya kamu harus rajin kerja. Kalau enggak rajin kerja, berkatmu akan berat. Nah, jadi artinya apa? Ada sebuah penguasa atau kuasa kegelapan itu yang sedang menghalangi setiap berkat Tuhan. Dan itu hanya bisa dipatahkan pada waktu kita mempelajarinya dan kita menaikkan kebenaran itu dan kita melakukannya di tahun itu. Amin. Hari ini kemarin kita memasuki tahun Pe Gimel. Nah, tahun Pe Gimel ini tandanya seperti ini. Nah, kalau ini sedikit ya, yang P itu yang seperti angka 9. Ya, yang Gimel itu yang ada jabrik-jabriknya. Dan ini kita belajar begini. Itu bicara tentang mahkota. Gimel itu artinya onta. Dan itu seperti itu tadi ada mahkotanya. Dan itu seperti kaki yang melangkah. Pada waktu saya berdoa Tuhan ini berkata seperti ini. Nak, untuk bisa melewati tahun ini. Berperilakulah menjadi seperti anak raja. Dari karakter, dari mental, dari hidup kita berlakulah menjadi seperti anak raja. Dan ini seperti kaki yang melangkah. Melangkah apa? Gimel itu firman Tuhan tentang unta itu bicara tentang membawa kekayaan bangsa-bangsa. Mungkin orang-orang di luar di sana memprediksikan tahun di depan akan tahun yang lebih susah. Tahun resesi. Bahkan beberapa sedang diramalkan kelaparan, mati listrik sampai 3 hari. Tapi hari ini saya berkata Tuhan itu ngomong seperti ini loh. Ini memasuki tahun ini, kalau engkau mau hidupmu adalah dengan masuk di dalam hukum-hukum kerajaan Allah. Jadikan dirimu, pastikan dirimu menjadi anak raja dengan memiliki karakter anak raja. Amin. Yang kedua, pastikan dirimu ini melangkah buat apa? Melangkah untuk memberkati kepada orang-orang yang di bawah. Bapak Ibu, seringkali orang dunia berkata apa? Di atas langit di atas orang yang kaya ada langit yang lebih tinggi, ya kan? Tapi saya mau berkata, mungkin kita berkata, Bu, aku masih susah, aku masih kurang. Untuk bisa melewati tahun ini, pastikan dirimu untuk menjadi berkat. Mungkin 1 bulan engkau hanya bisa kasih kepada 10 orang, lakukan.
Mungkin bulan depannya bisa memberi 15 orang. 15 orang. Kenapa? Ini caranya untuk melewati tahun ini. Pada waktu hidupmu menjadi melangkah untuk menjadi saluran berkat. Kamu tidak cuma lihat kebutuhan pribadimu saja. Tapi engkau melangkah untuk menjadi berkat. Maka itu yang menjadi jaminan daripada sebuah financial blessing. Halo? Nangkap? Amin. Bapak Ibu, saya mau bersaksi. Satu kali saya pernah tanya sama Tuhan, saya berkata, Tuhan, saya ini pelayan Tuhan. Tapi kok Tuhan ini bisa berkatin sampai anak saya. Anak saya ini Jessica itu sekolah hari ini dia nggak ada. Dia sudah kembali ke Taiwan, dia sekolah di Taiwan. Saya berkata, Tuhan, aku mengucap syukur Engkau berkatin aku dengan rumah, dengan mobil, dan anak saya bisa sekolah di luar negeri. Bapak Ibu, saya ini dulu buat kuliah saja saya itu susah bayar. Nggak punya uang buat bayar. Tapi hari ini saya menyekolahkan beberapa anak dan anak saya sendiri sekolah di Taiwan. Kenapa? Tiba-tiba Tuhan bilang begini, ini suami saya Pak David. Dan Tuhan berkata, nak, suamimu dan keluargamu itu dulu Pak David ini kegemarannya adalah memberikan bantuan kepada orang-orang yang membutuhkan. Dia kasih pinjaman uang kepada banyak sekali. Saya itu sampai kadang-kadang sebagai istrinya bilang gini, aduh ini kenapa sih setiap kali ada ibu-ibu datang nangis, gak bisa bayar kontrakan, pasti dia kasih. Besoknya ada lagi bapak-bapak datang, Pak saya ini usaha tambal ban saya bangkrut, begini. Terus suami saya apa? Kasih lagi uang. Nanti ada orang yang datang, Kak aku gak bisa bayar, aku sudah gak bisa bayar uang sekolah hampir 1 tahun Kak. Dia kasih lagi dari uangnya. Dan Tuhan berkata, nak, kenapa hari ini engkau bisa menyekolahkan, engkau bisa anakmu sekolah di Taiwan, engkau bisa memberi makan begitu banyak. Kenapa? Karena hari itu engkau dan keluargamu, suamimu, hidupnya adalah menyalurkan berkat, memberikan berkat, memberikan berkat. Dan itu yang membuat Tuhan memelihara kami sekeluarga hari ini. Amin. Bukan karena saya bisa pandai bekerja. Bukan karena saya terima warisan. Bukan karena saya dari keluarga yang sangat kaya. Kenapa? Karena apa yang Tuhan percayakan dalam hidup saya ambil untuk memberkatin orang lain. Dan itu yang membuat hari ini Tuhan memelihara keluarga kami sampai hari ini. Amin. Amin. Mau financial blessing? Mau mengalami financial blessing? Hari ini kita akan tutup ya. Apakah kertasnya sudah dibagikan? Ya. Kita kemarin memasuki tahun Rosh Hashanah dan Senin, Selasa nanti kita memasuki Yom Kippur. Dan ini yang Tuhan bicara kepada saya. Hari ini kita mau berurusan dengan semua hutang demi hutang. Ya, Bapak Ibu yang punya hutang, tulis hari ini. Dan kita mau bawa di hadapan Tuhan. Yang pertama yang kita mau lakukan adalah Tuhan, hari ini kalau kita mau hidup kita diubahkan, kita mau mengalami financial blessing. Nanti saya mau undang semua yang pengen mengalami financial blessing untuk kita maju ke depan. Yang pertama kita berkata, Tuhan, tidak ada lagi mamon yang boleh mengikat kami. Tapi jadikan kami ini penyembah-penyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran. Amin. Pada waktu kita ini menjadi penyembah, maka berkat Tuhan itu akan mengalir. Amin. Ya, mari sekarang boleh ditulis dulu. Saya minta mulai penyembahan.
Ayo Malih, tolong kita mau sembah Tuhan. Kalau kita ini sedang mengerjakan untuk rumah singgah, maka kita sedang mengoyakkan sebuah langit-langit kemiskinan atas Bekasi. Kita sedang mengoyakkan langit kutuk kemiskinan, kutuk kemalasan, kutuk kebodohan atas Bekasi. Dan ini kita mau mulai dengan kita kerjakan dengan rumah singgah. Saya minta semuanya, tidak ada yang ngobrol. Di hadapan Tuhan kita mau sembah Tuhan. Kita mau sembah Tuhan. Shh. Ibu-ibu, utang itu utangnya masing-masing. Gak usah nanya, utangmu berapa, utangmu berapa. Kok malah cekikian gitu loh. Satu-satu masing-masing tahu. Kalau gak punya utang ya udah gak usah, gak apa-apa. Tapi hari ini kita sedang mau bereskan. Supaya apa? Tidak ada kutuk hutang lagi di atas rumah singgah. Tidak ada lagi yang semua yang pinjam dengan pinjaman online, dengan rentenir, dengan semuanya. Tidak ada. Amin.